Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Dan saudara, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 masih mengenai tabut Allah. Saya ingin menekankan buat kita hari ini 3 hal yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Yang pertama adalah buli-buli emas yang berisi mana, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian yang ketiga ada loh batu yang bertuliskan perjanjian Allah. Kemarin saya sharing bahwa hati kita itu adalah ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian Allah itu harusnya tinggal di sana dan mendrive kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya ingin kasih tahu kita ada 3 hal penting ini saya ingin jelaskan buat kita. Yang pertama, penyediaan Tuhan. Nah saudara, coba renungkan ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Saudara, pada saat itu mereka minta sama Tuhan supaya mereka diberikan makanan. Mereka dilepaskan dengan cara yang sangat ajaib dari tanah Mesir, dan kemudian mereka sudah melihat banyak mujizat waktu mereka akan keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika mereka dibawa ke padang gurun, mereka akhirnya meragukan Tuhan yang sudah melakukan perkara yang ajaib dalam hidup mereka. Tapi Tuhan sangat murah hati dan mengasihi bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan memberikan roti dari sorga buat mereka. Bahkan Tuhan kasih daging juga mereka untuk mereka bisa makan. Pada waktu itu bangsa Israel mereka tidak mengerjakan apa-apa, tapi mereka bisa memperoleh makanan. Nah saudara, saya nggak ajar kita tentang penyediaan Tuhan ini untuk kita tidak berbuat apa-apa. Dan ketika bangsa Israel mulai bercocok tanam ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sudah firman Tuhan mencatat bahwa ketika mereka mendapatkan hasil dari tanah itu, maka roti itu, mana itu berhenti. Bukan berarti Tuhan tidak provide mereka, tapi penyediaan Tuhan itu ada ketika manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu, mari lakukan yang terbaik, dan sisanya kita kasih kepada Tuhan untuk melakukannya buat setiap kita. Karena kita ketahui bersama bahwa tubuh kita ini terbatas, pengetahuan manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, dan segala yang terbatas itu akan diselesaikan oleh Tuhan buat setiap kita. Kemudian tentang pemilihan Tuhan kepada Harun, Musa mengangkat Harun, dan pada saat itu ada beberapa orang di bangsa itu yang meragukan Harun untuk bisa memimpin mereka. Tuhan membuat tanda dengan membuat tongkat Harun itu bisa bertunas, saudara. Dan ini adalah tanda buat setiap kita, saudara, bahwa dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang dipilih Allah, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi buat kita. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau hari ini saudara percaya Tuhan, mungkin kehidupanmu berat. Ada banyak hal yang masih engkau gumuli, ada banyak hal yang masih engkau gumuli buat dirimu sendiri, buat keluargamu, buat orang lain. Hei, dengarkan saya pagi hari ini, kalau Tuhan pilih engkau untuk menjadi anaknya, kalau Tuhan percayakan engkau karunia untuk melayani, lakukan yang terbaik, dan kau akan lihat hidupmu berbeda. Tuhan pakai kehidupanmu yang mungkin buat dunia lemah, tapi Tuhan bisa pakai engkau untuk menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang ketiga, saudara, tentang perjanjian-perjanjian Allah. Nah saudara, hidup di dalam perjanjian itu sangat luar biasa. Saudara bisa lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan sesuai dengan perintah Allah, ketika mereka berjalan sesuai dengan guidance-nya Tuhan, mereka mengalami kemenangan yang besar. Nah hari ini kita hidup di perjanjian baru. Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan dan akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah saudara, di zaman ini saya ingin kasih tahu buat setiap kita, ketika kita hidup dalam perjanjian Allah, ketika kita hidup dalam perjanjian dan anugerah Tuhan yang terus mengalir buat kita, kita nggak mungkin bisa melakukan semua perjanjian itu dengan sempurna. Tapi kita bersyukur ada darah Yesus yang menjadi jalan buat kita. Kita bisa kebenaran kita diukur bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Kristus sudah selesaikan di kayu salib buat setiap kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya ingin kasih tahu kita, ketika bait Allah ada di dalam hidup kita dan hati kita menjadi ruang Maha Kudus, dan ada tabut perjanjian Allah dalam hati kita, maka mata kita akan terus melihat kepada 3 hal ini. Yang pertama, ada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ada pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin betul bahwa kita ada hari ini karena Tuhan yang topang kita. Bukan kita yang berusaha mencari Tuhan, tapi Tuhan yang berusaha karena Dia sayang dan cinta kita. Sehingga Dia datang buat kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita. Dan yang ketiga,
kita terus melihat bahwa ada perjanjian-perjanjian Allah dalam hidup kita yang terus terjadi, yang terus menopang hidup kita. Tuhan berjanji, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia selalu ada buat kita. Dia setia buat kita. Kalau di perjanjian lama pada zaman Musa, Tuhan harus ditemui di dalam ruang Maha Kudus dan hanya imam yang boleh masuk ke sana. Tapi hari ini, di mana engkau duduk hari ini, di mana engkau mendengarkan ini, menonton ini, di situ engkau bisa berjumpa dengan Tuhanmu, di situ engkau bisa bersekutu dengan Tuhanmu, dan di situ engkau bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhanmu. Pastikan hati kita menjadi ruang Maha Kudus, di mana ada tabut perjanjian Allah di situ. Dan ingat 3 hal ini, ada penyediaan Tuhan buat kita, ada pemilihan Tuhan buat kita, dan ada perjanjian-perjanjian Tuhan yang selalu ada buat kita menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati.